Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas RD Sistem Operasi dengan nama Margareta Angela Manulang dengan NIM 123140010, Tri Putri Sormin dengan NIM 123140013, dan Widya Salsalina Borosingarimbun dengan NIM 123140035. Kami ingin menjelaskan dan memvisualisasikan 4 algoritma CPU scheduling. Yang pertama yang akan kami bahas ialah First Come, First Serve atau FCFS. Konsep dasar algoritma ini menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangannya di antrian. Proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu, mirip dengan antrian layanan di bank atau toko. Karakteristik dari FCFS ialah yang pertama, non-preemptive, atau proses tidak dapat diganggu sebelum selesai. Yang kedua, implementasi menggunakan kue atau FIFO first in first out. Yang ketiga, mudah diimplementasikan tetapi bisa menyebabkan konvoy efek atau proses pendek harus menunggu proses panjang selesai. Di sini ada tabel proses, di mana tabel ini memuat beberapa informasi, yaitu banyak proses, arrival time atau waktu kedatangan, burst time, waktu eksekusi yang diperlukan dalam satu prosesnya. Garis ini namanya adalah Gantt chart. Jadi kita buat chart untuk menggambarkan alur proses ketika dieksekusi. Pertama, kita mulai dari 0, yang datang adalah proses 1. Maka dari itu, proses P1 lah yang dieksekusi terlebih dahulu. Ketika P1 dieksekusi, P2 datang pada waktu kedua, dan P3 datang pada waktu keempat. Dan P4 datang pada waktu ke-6, lalu P5 datang pada waktu ke-8. P1 dieksekusi sebanyak 10 detik gitu. Karena P1 ini membutuhkan waktu eksekusi 10 detik, maka tidak ada proses lain yang mengganggu dalam waktu 10 detik itu. Karena sifat FCFS ialah non-preemptive atau tidak bisa diganggu atau disela. Ketika P1 selesai dieksekusi pada waktu 10, di antrian kan ada P2 yang datang di waktu kedua. Dan seterusnya gitu ya, P3, P4, dan P5. Karena sesuai dengan urutan kedatangannya, maka yang dieksekusi setelah P1 ialah P2. Karena P2 membutuhkan waktu sebanyak 5 detik. Untuk itu, kalau dimulai dari detik ke-10, maka selesai pada detik ke-15. Ketika P2 dieksekusi, datang P3 di waktu keempat, dengan burst time-nya itu 8 detik. Selanjutnya, karena hal itu, maka yang akan selanjutnya dieksekusi adalah P3. Mulai dari detik ke-15 sampai detik 23 dengan jarak waktu 8 detik. Selanjutnya di antrian yang dieksekusi adalah P4 karena P4 datang terlebih dahulu di detik 6 dibandingkan P5 yang datang pada waktu 8. Jadi P4 dieksekusi karena P4 membutuhkan waktu sebanyak 3. Kalau dimulai dari detik ke-23, maka selesainya pada detik 26 dan dilanjutkan mengeksekusi P5 yang membutuhkan waktu sebanyak 6. Dimulai dari detik ke-26, maka selesai pada detik ke-32. Untuk menghitung waiting time dari FCFS ini dengan rumus completion time kurang arrival time kurang burst time. Proses 1 itu kelarnya di detik ke-10 ya. Jadi completion time-nya itu 10 dikurang arrival time itu yang ada di tabel tadi, waktu masuknya, dan burst time-nya itu waktu pengeksekusiannya gitu dikurang dan mendapatkan hasil 0. Begitupun dengan proses 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu untuk menentukan average dari waiting time sendiri, itu menjumlahkan hasil dari waiting time-nya. Setelah dijumlahkan, hasilnya mendapatkan 54, lalu dibagi banyak prosesnya. Ada 5 proses. Jadi 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Itu untuk turnaround time-nya, itu memakai rumus completion time kurang arrival time. Jadi cukup waktu finishnya dan waktu kedatangannya kayak gitu. Setelah dikurangkan mendapatkan hasil 10 gitu ya untuk P1. Untuk menghitung average turnaround time-nya itu menjumlahkan hasil dari keseluruhan turnaround time-nya dari P1 sampai P5 dan dibagi dengan banyak prosesnya, yaitu 5 proses gitu ya. Jadi 86 dibagi 5 sama dengan 17,2. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Tidak ada preemption sehingga tidak ada overhead dari switching proses. Kekurangannya, konvoy efek atau proses kecil harus menunggu proses besar selesai. Yang kedua, waiting time tinggi jika proses besar datang lebih awal. Untuk pengeksekusian SCF, pertama itu kita mulai dari 0, sama kayak yang tadi. Yang datang itu kan proses P1, berarti itu duluan yang harus dieksekusi selama 10 detik gitu. Nah, di SCF ini kita urutkan dulu waktu kedatangannya, karena kita melihat proses selanjutnya yang dieksekusi itu dilihat dari burst time yang paling pendek. Nah, di detik kedua itu kan datang P2 dengan burst time-nya 5 detik. Terus di waktu keempat datang P3 dengan burst time-nya 8 detik. Di waktu ke-6 datang P4 dengan burst time-nya 3 detik. Di waktu ke-8 datang P5 dengan burst time-nya 6 detik. Itu kan urutan kedatangannya. Untuk mengeksekusi proses selanjutnya setelah P1 itu dilihat dari burst time yang paling pendek.
Karena P4 burst time-nya paling dikit, maka P4 yang selanjutnya dieksekusi dengan burst time 3 detik. Lalu setelah itu lanjut ke P2 dengan burst time 5 detik. Dan setelah itu yang dieksekusi proses P5 dengan burst time 6 detik. Dan P3 dieksekusi paling terakhir dengan burst time 8 detik. Untuk akhirnya sama di 32 kayak gitu, cuman caranya aja yang sedikit berbeda. SJF ini dapat memakai rumus sama seperti tadi, completion time kurang arrival time kurang burst time. Lalu untuk menghitung average waiting time-nya, itu jumlah waiting time P1 sampai P5 dijumlahkan, menghasilkan 45, dan dibagi jumlah proses gitu, yaitu 5. 45 bagi 5 sama dengan 9. Untuk penghitungan turnaround time-nya, masih memakai rumus yang sama, completion time kurang arrival time. Untuk menentukan average turnaround time-nya, menjumlahkan semua proses turnaround time-nya dan dibagi banyak proses kayak gitu, dapatlah 15,4. Untuk kelebihan dari SJF ini ialah waktu tunggu rata-rata lebih kecil dibandingkan FCFS, dan kekurangannya dia, starvation bisa terjadi jika proses kecil terus datang sehingga proses besar tertunda. Dan yang kedua, memerlukan estimasi burst time sebelum eksekusi. Selanjutnya ada round robin atau RR. Konsep dasar algoritma ini memberikan waktu eksekusi kepada setiap proses dalam waktu kuantum tertentu secara bergilir. Jika suatu proses belum selesai dan waktu kuantum tersebut, proses dikembalikan ke antrian untuk giliran berikutnya. Karakteristik dari RR tersendiri ini, yang pertama itu primitif. Proses dapat dihentikan sementara jika waktu kuantum habis. Yang kedua, memberikan fairness atau keadilan, karena semua proses mendapatkan kesempatan eksekusi. Yang ketiga, jika waktu kuantum terlalu kecil, banyak overhead karena sering terjadi switching. Yang keempat, jika waktu kuantum terlalu besar, mirip dengan FCFS. Untuk proses datanya masih sama, data tabel prosesnya masih sama, dan ini adalah garis cara pengerjaannya, di mana sama seperti sebelumnya, tapi ini sesuai dengan konsep dan karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah cara menghitung waiting time dan turnaround time sesuai sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan dapat kita ketahui kalau kelebihan dari round robin itu adalah parness, di mana semua proses mendapatkan giliran eksekusi dan respon cepat untuk sistem interaktif. Kalau kekurangannya itu overhead tinggi jika time kuantum terlalu kecil. Selanjutnya pada priority scheduling primitive, di mana algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan atau primitif dan proses baru akan dieksekusi. Karakteristik dari PS ini itu adalah primitif atau proses dapat dihentikan jika ada proses dengan prioritas lebih tinggi. Efektif dalam menangani tugas-tugas dengan kepentingan yang berbeda. Nah, masalah utamanya itu adalah starvation, di mana proses dengan prioritas rendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi, dan solusinya itu adalah ZIM, di mana untuk meningkatkan prioritas proses yang sudah menunggu lama. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana cara kerja pada priority scheduling sesuai dengan konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, ini adalah perhitungannya, waiting time-nya, di mana completion time dikurang arrival time dikurang burst time, dan turnaround time-nya itu completion time dikurang arrival time. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kelebihan dari priority scheduling itu yaitu memastikan proses penting dijalankan terlebih dahulu. Sedangkan kekurangannya itu yaitu starvation bisa terjadi untuk proses dengan prioritas yang sangat rendah. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan performa antara algoritma, di mana average waiting time pada round robins itu memiliki nilai yang tertinggi, dan juga average turnaround time-nya juga memiliki nilai yang paling tinggi. Sedangkan average waiting time yang paling rendah itu terdapat pada SJF non-primitive, dan average turnaround time yang paling rendah itu terdapat pada primitive scheduling. Nah, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil, di mana SJF itu optimal dalam meminimasi waktu tunggu dan turnaround time, tetapi sulit diterapkan dalam sistem nyata karena membutuhkan prediksi burst time. Kalau round robin itu lebih adil dan interaktif, tetapi memiliki overhead jika kuantum terlalu kecil. Kalau priority scheduling itu cocok untuk sistem real time, tetapi membutuhkan mekanisme ZIM untuk mencegah starvation. Kalau FCFS itu paling sederhana, tetapi kinerjanya bisa buruk jika ada proses panjang lebih awal. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.